Selamat sore dan salam sejahtera. Salam pesona Indonesia. Baca dulu Mas SMP salam Pak. Satu kali lagi. Salam pesona Indonesia. Terima kasih. Macam dari tadi baru terus ya. Dari materinya Pak Angelino ini tadi ada berapa jam? Tentu sakit pinggang, ada yang kram. Jadi supaya kita lebih rileks, ya saya mohon, saya mau kasih rileks ini bapak-bapak semua ya, karena Pak Kadis Kepala Dinas Pariwisata Pak Stefan, dia sengaja memberikan saya kesempatan di waktu yang terakhir ya, kemarin sore beliau sengaja tatar saya secara khusus, ada Pak Afdal saksi, dia bilang, Tia, kamu materi ini adalah inti cerita. Ini adalah pokok maksud dan tujuan ini pelatihan diadakan. Jadi terserah Ngana mau bicara sampai jam berapa. Jadi saya keker-keker ini jam, tak salah kita orang sampai jam 10 malam. Boleh? Oke, sama kasih relax dulu kalau begitu yo, supaya terima materi penjelasan santai. Boleh berdiri semuanya, boleh berdiri ya. Jadi kembali berpasang-pasangan, yang ibu-ibu dengan yang ibu-ibu, bapak-bapak dengan bapak-bapak. Erina boleh maju ke sini bantu saya. Erina, yo. Erina di sini saja Erina. Pasang-pasang baku dekat. Kalau saya katakan hujan rintik-rintik, begini. Ya. Kalau saya katakan hujan deras, hujan deras. kalau saya katakan halilintar, Oke? boleh? Hujan rintik-rintik. Budi tidak ada pasangan, Budi. Budi urut sendiri badan. Amat 3 orang nih. Hujan deras. Ini yang basah. Yang betul bicara ini yang betul. Kasih bahasa. Hujan deras, kasih hujan deras. Jangan bermain ya, supaya relax sampai jam 10 ini. Pijat yang betul. Halilintar. Halilintar berhenti. Sekarang tukar. Kalau Erina kasih bagus-bagus ya. Sudah. Oke, semuanya. Hujan rintik-rintik turun. Erina. Kasih deras itu rintik-rintik. Kasih deras, hujan rintik-rintik semakin deras menuju hujan deras. Masih rintik-rintik tapi semakin deras. Hujan deras turun. Ya, dimasak. Masak. Hujan deras semakin deras. Basah terus semakin deras. Tiba-tiba halilintar menyambar-nyambar. Halilintar. Sebelum kita lanjut, kenapa sampai ada itu akomodasi? Kenapa sampai ada itu homestay? Nah, ini gara-gara ada yang namanya wisatawan. Ya. Ini karena ulahnya ini wisatawan. Nah, Bapak Ibu, saya mau memperkenalkan kepada kita semua siapa itu wisatawan, dari mana saja itu wisatawan. Ya, yang pertama, wisatawan itu ada 2 kategori. Yang pertama ada wisatawan asing atau
atau di dalam dunia pariwisata dikenal dengan wisatawan mancanegara atau wisatawan internasional. Kemudian kategori wisatawan yang kedua ada wisatawan orang Indonesia atau yang lebih dikenal di dalam istilah kepariwisataan itu wisatawan domestik atau wisatawan Nusantara. Ya, nah kedua kategori wisatawan ini adalah orang-orang yang sengaja dan sementara meninggalkan tempat tinggalnya dan bepergian ke tempat-tempat yang berbeda dengan tempat asalnya. Tadi dari yang pertama Mbak Ika sudah membahas ya. Nah, kita garis bawahi ini ada kalimat yang mengatakan bahwa yang bepergian ke tempat-tempat yang berbeda dengan tempat asalnya, misalkan dengan satu tujuan, ya, dengan satu tujuan, selain untuk menikmati keindahan dari potensi keragaman daya tarik wisata, dia juga ingin mempelajari dan mendapatkan ilmu. Nah, ilmu yang bagaimana? Nah, dalam pergeseran minat wisatawan yang pada tahun-tahun sebelumnya yang masa lampau itu, wisatawan itu disebut wisatawan mass tourism atau orang-orang melakukan wisatawan itu dalam jumlah yang banyak, satu rombongan. Biasa kalau kita orang di kampung naik satu oto trek, ya. Nah, tujuannya hanya satu, yaitu untuk bersenang-senang menikmati keindahan dari daya tarik wisata. Kalau zaman sekarang bertambah, di samping untuk menikmati daya tarik wisata, dia juga ingin mempelajari atau mendapatkan ilmu baru. Ilmu baru ini yang dari mana ini ilmu baru? Ilmu baru ini tadi dari Mbak Ika sudah, tapi masih garis pesan apa itu? Nah, ilmu baru ini mereka dapatkan dari lokalitas, unsur lokalitas atau budaya tradisional yang kita punya. Ya, nah Bapak Ibu, dalam konteks atau perspektif pariwisata, budaya yang dimaksud dalam hal ini adalah sesuatu yang kita hidupi, yang melekat sebagai identitas, sebagai bagian dari warisan leluhur kita. Ya, artinya apa? Sesuatu yang kita hidupi adalah aktivitas keseharian kita. Jadi bukan nanti ada konser musik, tarian, salin itu juga termasuk budaya ya. Tapi kita lebih khusus. Nah, artinya apa? Kalau budaya itu yang kita hidupi sehari-hari, aktivitas yang kita hidupi sehari-hari, berarti termasuk mulai dari kita bangun tidur pagi sampai kita tidur lagi malam, itu termasuk budaya. Seluruh kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan itu adalah budaya yang kita hidupi sehari-hari, termasuk kita berkebun, nelayan, dan lain sebagainya. Tentunya dalam hal ini budaya yang dicari, saya ambil contoh ya, tata cara kita berkebun, khususnya ubi banggai, bertanam ubi banggai sampai panen, sampai dimasak, itu kan tadi mereka sebut tidak ada di tempat lain. Nah, ini apabila kita kemas, itu bisa menjadi produk wisata yang inilah yang dibilang produk wisata yang unik, ya, yang unik, yang nyata sebagai ciri khas dan melekat sebagai identitas kita. Nah, bagaimana supaya itu wisatawan dapat ilmu atau dapat pengalaman baru dari ubi banggai, ya? Wisatawan kita ikutkan, ya, wisatawan ikut mengamati mulai dari proses tanam ubi banggai sampai untuk memilih bibit itu kan tidak sembarangan, kan? Butuh butuh ubi-ubi tertentu atau ada tata caranya. Kemudian sampai dimasak sampai berapa menjadi berbagai macam produk makanan yang terbuat dari ubi banggai, itu kita ceritakan, itu kita narasikan kepada wisatawan, dan jangan lupa kita memberikan background di dalam rangkaian kita, di dalam rangkaian cerita kita tersebut. Nah, Bapak Ibu, secara langsung Bapak Ibu, kita itu sudah memproduksi, kita itu sudah mentransfer sebuah ilmu baru kepada wisatawan. Inilah yang membuat mereka ingin datang belajar di tempat kita, ada sesuatu yang unik, ya. Secara tidak langsung dia sudah mendapatkan ilmu baru, dia sudah mendapatkan pengalaman baru di banggai kepulauan tentang tata cara menanam serta panen serta mengkonsumsi ubi banggai. Inilah yang melekat sebagai identitas, sebagai pembeda kita dengan daerah yang lain. Nah, Bapak Ibu, karena kalau kita tidak mengikut sertakan budaya,
Kalau kita cuma mengandalkan itu pantai, itu bawah laut, gunung, air terjun, danau, dan lain sebagainya, di tempat lain banyak, di tempat lain bahkan lebih bagus kan kita punya. Nah, salah satu yang berbeda budaya. Contoh salah satunya itu, ya masih banyak yang lain nanti kita akan sampai ke sana. Ya, lanjut. Kemudian wisatawan itu, ya, poin yang kedua, orang-orang yang membayar pelayanan jasa seperti akomodasi, transportasi, makanan, minuman, guide, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, di dalam satu rangkaian aktivitas atau kegiatan wisata oleh wisatawan, pelayanan yang paling banyak dirasakan dan diterima langsung oleh wisatawan adalah berasal dari layanan ini. Ya. Jadi kualitas atau pengalaman berwisata wisatawan itu berasal dari sini, karena ini layanan yang langsung bersentuhan dengan wisatawan. Nah, bagaimana caranya agar supaya layanan yang kita berikan itu bisa berkualitas, ya, bisa menjadi suatu pengalaman yang menarik sehingga wisatawan memperoleh pengalaman berwisata yang berkualitas. Tidak ada alasan lain atau tidak ada alasan lain selain sumber dayanya harus minimal memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang ini semua. Ya. Saya lebih fokus terutama di bidang ini tadi karena itu yang kita bahas. Akomodasi di dalamnya termasuk homestay. Bagaimana Bapak Ibu mau menata tempat tidur yang sesuai standar kalau sama sekali tidak ada bayangan, tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar. Minimal ada pengetahuan dasar saja, ya. Bagaimana kita mau menyajikan makanan yang hygiene, makanan yang unik, makanan yang sehat itu kalau kita tidak pernah ada pengetahuan, kalau kita tidak memiliki kemampuan di bidang tersebut. Nah, ini adalah salah satu tujuan kami kenapa kami mengadakan pelatihan ini. Nanti kita akan sampai ke sana, ya. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu, karena layanan yang ada di dalam sini begitu pentingnya, maka penyedia dari layanan jasa ini itu bertanggung jawab, ya. Itu bertanggung jawab terhadap ketersediaan serta mutu dan kualitas dari pelayanan yang harus diberikan kepada wisatawan agar pengalaman berwisata yang menyenangkan dan berkualitas dapat diperoleh dan dirasakan oleh wisatawan. Lanjut, kapan wisatawan itu kepergian? Ya, kalau kita orang Indonesia atau wisatawan lokal sepanjang tahun bahkan setiap hari, ya. Kemudian, tetapi ada waktu-waktu tertentu, yaitu pada musim panas sekitar bulan Juni sampai bulan Agustus. Kemudian kalau orang luar negeri mereka punya dua musim, ya. Ada musim dingin yaitu bulan Desember sampai bulan Januari. Kemudian dari mana wisatawan mengetahui informasi, ya, mengetahui tentang bagaimana untuk sampai ke Banggai Kepulauan. Ini kulit-kulitnya saja, ya. Tentu yang pertama melihat iklan, kemudian dan lain sebagainya. Apa yang mereka sukai? Yang pertama tadi saya sudah jelaskan, pengalaman yang autentik, ya. Pengalaman yang autentik itu yaitu tadi pengalaman yang nyata, pengalaman yang asli, ya. Kemudian Keramat Tamahan Indonesia. Nah, di sini Keramat Tamahan Indonesia nomor 2 ini saya garis bawahi, ya. Jadi Keramat Tamahan Indonesia kadangkala saya kasih contoh, kalau ada tamu asing, biasanya di samping kita menyapa dan lain sebagainya, tadi sudah dipraktekkan juga sama Angelino. Biasanya ada orang asing atau orang Indonesia, tapi dia bukan orang Banggai Kepulauan. Biasanya mereka kita kembalikan ke definisi wisatawan, ya, salah satunya untuk mencari ilmu yang baru. Biasanya mereka bertanya tentang bahasa Banggai Kepulauan. Biasanya contohnya mereka bertanya bahasa Banggainya itu kalau makan apa kalau bahasa Banggai. Kemudian biasa mereka bertanya bahasa Banggai itu kalau mau tidur apa. Nah, kadang-kala Bapak Ibu, maksud kita itu bercanda atau baku sedu. Itu orang
Kita orang jawab arti yang lain, yang kita jawab ternyata negatif arti atau maknanya. Dia akan cap kita sebagai orang pembohong, ya. Dia akan cap kita sebagai orang yang tidak baik hatinya, tidak baik pikirannya. Saya diajar bodoh-bodoh, saya diajar salah. Kelihatannya sepele Bapak Ibu, akan tetapi fatal dia berakibat, ya. Secara tidak langsung kita sendiri sudah melecehkan bahasa daerah kita sebagai yang melekat sebagai identitas, sebagai warisan dari leluhur kita. Kita sendiri yang melecehkan, kita sendiri yang tidak menghormati. Dan yang kedua, secara tidak langsung kita sudah mencederai predikat yang mulia yang disematkan kepada bangsa Indonesia, yang disematkan kepada masyarakat Indonesia, bahwasanya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang ramah, masyarakat yang baik hatinya, masyarakat yang suka menolong. Ya, jadi tolong setelah pulang dari sini, terutama dari Lupa Menteng ini yang sudah banyak-banyak dikunjungi, tidak boleh seperti itu, ya. Kita sampaikan sama teman-teman, adik kakak, orang tua kita, tidak boleh. Terlepas dari maksud kita bercanda, tidak boleh. Kelihatannya sepele, Bapak Ibu, akan tetapi fatal dia berakibat. Oke, bisa dipahami? Ini masih pengantar, ya. Nah, apa yang dibutuhkan oleh wisatawan tadi? Yang pertama, Bapak Ibu, ada akomodasi, ya. Saking pentingnya ini urusan akomodasi atau tempat menginap di dalam urusan perjalanan wisata, Bapak Ibu, dia ditempatkan di poin pertama di dalam urusan teknis pelayanan jasa pariwisata. Ini bukan menurut saya. Nanti saya kasih lihat siapa yang suruh dia di nomor 1 ini akomodasi, ya. Akomodasi ini banyak jenisnya, ya. Hotel, resort, villa, lodgement, dan lain sebagainya, termasuk homestay. Tentunya ada bedanya. Kenapa? Homestay itu apa bedanya dengan lodgement? Apa bedanya dengan resort? Ya? Nanti kita akan sampai ke sana. Nah, ini dia. Homestay, definisi homestay menurut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2014 mendefinisikan homestay adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Penjabarannya seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Homestay dalam hal ini artinya adalah kegiatan menginap. Namun, ya, homestay juga berfungsi atau bermanfaat untuk sebagai tempat tidur atau tempat istirahat dari kesibukan kota. Kemudian yang kedua, homestay itu ada unsur berwisatanya. Nah, oleh sebab itu, bangunan homestay itu harus unik, nanti sampai ke sana, ya. Ada unsur berwisatanya. Kemudian homestay juga dapat berfungsi sebagai tempat santai untuk menikmati suasana lain dari kehidupan sehari-hari wisatawan tersebut. Kemudian homestay ini berfungsi sebagai tempat belajar budaya baru, tempat berlangsungnya aktivitas budaya yang khas. Nah, perbedaan homestay dengan penginapan, lodgement dan lain sebagainya dalam konteks ini, yaitu wisatawan yang menginap di homestay itu bisa berinteraksi langsung dengan aktivitas atau kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Contohnya apa? Memasak, ya. Kalau kita memasak, tentunya karena ini homestay, memang dia cocoknya ada di tempat-tempat pedalaman, ya. Nah, kalau kita memasak, umpamanya mau memasak kukus, ya, ada apa namanya itu, yang dari ubi banggai, dia diparut, kemudian dia dimasak di belanga yang ada di pegantungan, baru tempat kukusannya dari tempurung alat
tidak ada di tempat yang lain. Yang ini yang membuat dia datang. Apa namanya itu ibu? Itu ubi banggai yang diparut, kemudian dimasak. Dia punya kukusan itu dari tempurung kelapa. Kukus atau apa itu? Nah, contohnya seperti itu. Wisatawan bisa terlibat langsung di dalam proses kita memasak makanan. Dan yang kedua, biasanya wisatawan itu dari kota besar yang mereka itu tidak pernah melakukan atau tidak pernah melihat dan merasakan bagaimana kita itu bagaimana itu mencuci pakaian dengan manual macam kita orang biasa di rumah. Nah, di homestay wisatawan bisa ikut kegiatan kita, bisa ikut aktivitas yang kita kerjakan, ya. Ada baunya, ya, bukan baunya, tapi ada bau-bau apot atau ada bau-bau anyir dan lain sebagainya. Itu, dan biasanya kan banyak gelas biasa kita orang simpan-simpan di rak itu ibu ya, nanti dipakai biasa dalam waktu yang lama. Itu tidak perlu dicuci karena dulunya kan sudah pernah dicuci, ya. Nah, ini khusus untuk layanan minuman untuk tamu. Setelah dicuci, dipakaikan sunlight dan lain sebagainya, walaupun dia tidak bau atau dia tidak kabur sudah bening, kemudian kita keringkan. Itu wajib hukumnya, itu sesuai dengan standar hygiene dan sanitasi peralatan makanan, khususnya gelas, sendok dengan garpu, dia seperti ini. Jadi ini bukan sulap dan bukan sihir ya, tapi ini adalah standar dasar hygiene dan sanitasi peralatan makan, ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau masih bau anyir atau masih ada bau-bau, tidak perlu pergi lagi dicuci, tidak perlu lagi digosok dan lain sebagainya. Dia tipsnya cukup seperti ini, Bapak Ibu ya. Ini masih Ini sampai bawa termos. Sebelah sana. Dia cukup seperti ini, Bapak Ibu ya. Ya pakai artis kan. Harus ada asisten, kan dokter spesialis. Ini harus air panas ya. Tuangkan air panas begini. Karina di situ. Setelah air panas, kemudian ambil itu gelas-gelas, ambil itu trek sampai banyak. Kalau banyak gelasnya bisa ini contoh ya. Ya, diamkan selama 5 menit. Kemudian ambil lagi sendok dan garpu, ya. Karena biasa ini juga ada noda-noda atau apa, ya. Jangan cuma dilap, biasa juga ada anyir-anyirnya. Itu di hotel Bapak Ibu, itu kita cuci pakai mesin. Itu air panas full. Tetap kita harus seperti ini. Ini standar, ya. Ini standarnya. Orang barat seperti itu, ya. Ini sambil menunggu ini 5 menit, tuangkan. Ini kecil sekali, tapi ini cuma contoh, ya. Air panas itu cukup dia punya mata saja ya, matanya yang dikasih masuk sini. Ini sudah 5 menit ya. Kemudian ini saya bawa dari kos juga ya. Saya tidak mau cari yang gimana. Cari kain yang dia katun, dia tidak bawa wol, supaya kalau kita lap tidak lengket itu serat-serat benang di sini, supaya dia betul-betul kinclong. Nah, caranya itu kan panas, ya. Orang profesional ada dia punya trik, bukan sulap dan bukan sihir. Ambil di sini, tampaknya begini, Bapak ya. Kemudian langsung. Ya, cuma ini gelasnya ada pegangannya, jadi saya tidak luas, ya. Irina. Sebenarnya ini sudah spesialis karena gelasnya bukan yang seperti ini, sebenarnya dia yang polos, tidak ada pegangan ya. Lihat toh, dia kinclong, tidak ada baunya, seperti itu ya. Sederhananya seperti itu. Jadi tidak perlu lagi pergi timba air banyak-banyak, digosok lagi dicuci. Semakin digosok, semakin dia habis, semakin dia apa? Air panas saja, mati kumannya dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian sama di sendok, kemudian cukup matanya saja ya, sendok dan garpu matanya saja yang celupkan. Tangkarinya tidak usah. Ya. Tidak perlu kuliah diploma
1,3 perhotelan. Cukup dari saya Mas. Jadi itu seperti itu. Kemudian tangkalnya dibersihkan. Tidak ada noda-nodanya, tidak bau hamis, tidak licin-licin, tidak ada minyak-minyak. Simpel sekali, sederhana sekali, tapi kalau tidak ada yang kasih tahu, kamu tidak tahu. Ternyata gampang, mudah, ya, bisa ya. No, kinclong, tidak ada bau-bau minyak. Bisa kok dibikin di rumah, bisa. Ya. Jadi kalau peralatan makan untuk tamu, mutlak wajib hukumnya setelah dicuci, dikeringkan, ditaruh di bak piring, kemudian harus di air panas, diuap di air panas. Ya, terlepas dari itu mau tamu orang barat kayak mau orang Indonesia kayak ini dia punya standar. Ya, kalau piring dia tidak perlu kalau piring. Ya. Makanya Bapak Ibu ya, kenapa segala pelayanan jasa di hotel itu mahal? Karena memang dia standar. Ya. Minyak itu yang kita orang pakai goreng, memang cukup cuma 2 kali dipakai goreng, tidak lebih 2 kali. Ya. Walaupun itu satu bawahnya itu minyak, kalau sudah 2 kali dipakai, didinginkan, diisi di dalam jerrycan. Ya. Kemudian kita manakan, itu penjual-penjual gorengan di pinggir jalan, orang yang beli itu minyak. Ya. Orang pakai goreng-goreng di pinggir jalan, itu mereka beli murah dari hotel. Kalau dulu zamannya saya, satu jerrycan yang 5 liter itu 20.000, saya tidak tahu sekarang. Ya. Saya pernah di Jogja, saya tanyakan seperti itu juga. Di Makassar saya tanyakan seperti itu juga. Penjual gorengan yang beli itu minyak sisa. Jadi seperti itu standar hygiene dan pelayanan jasa khususnya. Betul-betul kita perlu. Ini kinclong semua. Tidak ada habis-habisnya. Tapi kan kurang toh. Udah. Kelihatannya sepele sekali. Tapi kalau tidak dikasih tahu, tidak diajar, tidak akan tahu. Ya. Jadi wajib ya, kalau piring tidak perlu di air panas. Sendok, garpu, dan gelasnya. Oke, Erina, terima kasih. Bapak Ibu sekalian ya, saya cuma berbagi ilmu, saya cuma berbagi pengalaman, dan ini sesuai standar ya, dan ini sesuai standar. Bukan saya yang mengada-ada, bukan Pak Stefan yang mengada-ada harus begini, tapi ini standar ya, ini standar yang disuruh tadi itu oleh Pak Menteri. Ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk layanan tempat tidur khususnya untuk tamu itu yang standar itu kita pakai 3 sheet atau 3 spray, dan warna spray ini harus polos ya, karena kesehatan itu hygiene itu identik dengan warna putih, makanya dia harus warna putih. Nah Bapak Ibu, kenapa dia harus 3? Kenapa ini harus ada blanket? Nanti ada caranya ya. Sheet yang pertama, Erina coba ke sini. Sebenarnya ini tidak standar ya, karena dia pakai karet di samping dan pas-pas. Dia harus polos karena di kita itu ada tekniknya untuk membuat surut di situ. Makanya tadi cantik sekali yang ada di presentasi saya itu ada caranya kenapa sampai dia cantik seperti itu. Dan bukan karet di pinggir-pinggirnya, tapi tidak apa-apa saya akan saja ya. Siapa dapat suami dari ini? Apa dapat ini begini memang Spesialis. ada tukang atas. Ya sebenarnya kalau orang profesional ada teknik, tidak ditarik-tarik samping kiri kanan. Sendiri. Jadi seperti ini ya, sheet yang pertama atau spray yang pertama jahitannya menghadap ke bawah. Jahitannya menghadap ke bawah ya. Tidak ditarik-tarik kiri kanan ya. Jadi seperti ini dia. Ini yang standar, terserah kalau di rumah, terserah Bapak Ibu mau seperti apa ya. Yang penting dia terpasang bagus. Tapi karena saya kata-kata profesional, jadi harus saya tunjukkan yang sebenarnya. Ya. Saya tidak mempromosi ilmu. Sebenarnya ini kain juga dia harus. Tidak apa-apa, tarik saja. Sebentar, ini nak sini Bu. Jangan dulu diapa-apakan sudah. Naik.
mulut saya. Seat atau spray yang pertama itu langsung kita rapikan di bagian kepala. Jadi dia setengah saja. Di sana biarkan saja dia, tapi rapikan mas saya. Yang ini aku saya sana. Di sini yang di sana yang sini pertama kan dia. Bapak Ibu, sebenarnya dia bukan karet, dia jatuh biasa saja karena kita mau membentuk sudut. Akalin aja Erin. Gini yuk. Jadi cara membentuk ini bagian kepala saja yang dirapikan ya. Ini kalau di hotel dibilang housekeeping, making bed. Tugasnya housekeeping. Erin, lihat cara membentuk sudutnya Erin, Sudut yang di samping. Ambil ini, masukkan. Supaya dia cantik macam itu tadi yang saya di presentasi. Sini. Kemudian dia harus lurus. ulang yang pertama. Cuma ini saya ini bukan terlalu halus. Kan yang di sini. Terlalu licin. Yang standar di sini. Dia begini toh, dia harus sudut. Ditarik. Susah rapi ini. Sampai di sini dulu dirapikan ya. Ini saya susah ini membentuk sudut. Ini panggil. Karena terlalu halus. Nah, sudut toh. Jadi dia sudutnya itu bukan karet. Ini bantu saya. Sampai di sini dulu. Seat yang pertama jahitannya menghadap ke bawah. Maju ada Erina. Terima kasih Erina. Junior harus patuh pada senior. Ya. Jangan bantah. Erin, kembali ke sana. Sekarang seat yang kedua atau spray yang kedua. Tapi Erin cuma ke sana. Rupanya Erin punya lebih rapi. Kalau saya Erin, ke sana tapi jangan dulu dimasukkan ke sini. Rapi-rapi dulu sini. Oke? Erin, sudah. Erin, seat yang kedua. Atau Erin saja ya. Seat yang kedua, jahitannya menghadap ke atas. Senior sudah faktor usia. Usia lanjut. Erin senior junior saya. Saya lebih kadang menghadap ke atas. Seat yang kedua, jahitannya menghadap ke atas. Cari jahitannya Erin. Tarik jahitannya. Itu ada artinya nanti saja pasti. Sebenarnya kita harus blanket harus ditutup. Ayo. Jahitannya menghadap ke atas. Mana itu? Sebetul. Oke, lanjutkan. Atraksi. Cari. Faktor usia. Jadi muncul ada junior. Jadi jahitannya menghadap ke atas. Ulang lagi. Ya penting rapi. Jahitannya menghadap ke atas. Iya. Ya. Jahitannya menghadap ke atas. Seat yang kedua. Oke. Tapi kan di bagian kepala. Mana Wulan? Wulan ini sarjana pemeriksaan dari Wulan. Asisten dua mana Wulan? Wulan tahu ini. Asisten dua. Sorry, stop. Salah. Anda bukan seperti itu. Seat yang kedua, dia tidak dimasukkan, tapi dia batas di sini loh junior, dia batas di sini. Tapi kan kesana. Dia tidak dimasukkan seat kedua ya, dia cuma sampai di sini, lihat sampai di sini. Nggak tahu kesana lagi, udah tahu kesana. Seat yang kedua dia cuma di sini. Seat ya, dia cuma sampai di sini. Aduh, spraynya tidak mendukung. Stop sampai di situ. Sampai di sini ya. Sekat kita manfaatkan saja. Tapi yang sebenarnya yang penting seperti itu. Seat yang kedua jahitannya menghadap ke atas, masuk selimut. Selimut juga dia sampai di sini, sampai di kepala, ya. Masuk selimut. Masuk selimut. Oh, itu orang pariwisata juga ya.
Orang perhotelan. junior dua-duanya yang berbantah ulun sudah sampai di kepala. Kemudian masuk seat ketiga. Seat ketiga jahitannya menghadap ke bawah. Dia harus dibungkus ya. Kalau ada yang bertanya, coba ibu-ibu, kenapa sampai ini harus dibungkus? Ini. Ya, coba. Kenapa sampai dia harus dibungkus selimut ini? Ya. Kita lihat di teksturnya ini selimut, dia berbahan wool, dia apa bulu-bulu. Ya. Kalau orang Barat itu, orang Indonesia pun ada seperti itu. Jadi kalau orang Barat itu, ada mereka biasa sensitif, alergi kulit. Ya. Ketika bersentuhan dengan kain tekstur tertentu, terutama yang begini, sama ipar saya juga ada. Kalau dia bersentuhan seperti ini, jadi reaksi alergi kepada orang itu beda-beda ya. Kalau ipar saya itu dia langsung bersin-bersin, ya. Dia langsung bersin-bersin, dia alergi. Nah ada orang lain dia di kulitnya, dia langsung gatal dan lain sebagainya. Nah ini alasan teknis, ini alasan kesehatannya. Spray tetap ada, tapi kita harus bungkus. Jadi tidak bersentuhan langsung dengan kulitnya orang yang tidak bisa. Masuk seat yang ketiga dari tangan menghadap ke bawah. Posisi kepala di sini. Ini cuma di sini. Posisi ini. Jadi bisa dipahami ya, ibu yang sudah terjawab ya, kenapa itu blanket harus dibungkus? Nah, jadi itu ada orang-orang tertentu dia sensitif, ya. Sampai di sini juga. Jangan dilebih-lebihkan sampai di sini. Ya. Oke, Rina. Lipat 2 kali sampai di sini. Ulang di sana. Bantu Rina. Lipat 2 kali. Biar Senior, junior, coba bantu. Erin di sini. Lipat 2 kali. Lipatan perkara sama. Boleh ya? Oke, lipat 2 kali. Nah, sebenarnya tidak apa-apa ya. Dia harus rapis. Kalau dia harus Ya, simple kelihatannya, tapi kalau kita tidak tahu, stop sampai bukan. Baru dirapikan 1 kali, Pak Hendra. Bukan surat, bukan sihir. Baru dirapikan 1 kali. Di sini nanti membentuk sudut yang cantik, bukan karet. Itu orang profesional. Semua segala sesuatunya harus ada unsur seninya. Itu bukan kebetulan. Itu ada maknanya. Harus ada maknanya. bulan yang pertama sudah mulai. Erin contohkan bikin sudut ya boleh. Contohkan bikin sudut. Boleh. Yang pertama belum tahu. Erin contohkan. Bulan contohkan. Kalau Bulan tidak bisa bikin sudut nanti Erin. Nanti Erin. Bulan cukup itu saja. Jadi Bapak Ibu jangan dulu scenario, tidak usah bikin itu homestay, ternyata pipanya lebih mudah, tidak ada apa ya, perlahan-lahan, pakai saja dulu apa yang ada ya. Tapi suatu saat Pak Hendra ada modal besar, mau bikin resort dan lain sebagainya, sudah ada modal pengetahuannya kan, sudah ada pengalamannya. Jadi seperti itu ya. Jadi sobat bunyi bola jangan mencium tidak jadi homestay, tidak ada modal, ternyata bikin saja apa yang ada ya. Perlahan-lahan kalau sudah punya modal, basicnya sudah ada. Ya. Ini yang sudut samping, ini yang sudut samping kok. Nah, ada yang sudut, ada model lipatan. Bagaimana kalau dia lipatannya ke sini? Dia tidak mau pakai, dia jijik, orang sudah perlu gitu bantal guling. Alasannya itu yang pertama. Memang itu apa budaya orang bule. Iya, orang. Dia tidak suka pakai bantal itu. Dia Iya, tinggal betul. langsung bebas begitu. Nah ini orang-orang Asia, apalagi Indonesia suka ada apa bantal guling. Ini kebiasaan. Iya, kebiasaan. Karena kalau bukan bantal guling, bantal asli yang dorong. Kalau guling. Keduanya itu tadi orang-orang biasa berisi mau pakai itu bantal guling, orang suka nggak pakai walaupun itu sudah kecil dalam kondisi bersih. Jadi seperti itu ya.
yang sudah di homestay, Pak Sekdes. Nah, kita tidak masalah. Yang penting hasil akhirnya seperti yang tadi, yang Irina bikin. Irina yang ketawa. Terserah Pak Sekdes dengan Mama Lili, yang penting dari hasil akhir harus sama. Siapa? Oh, di sini tahu kali. Mama Sekdes apa? Ya, ada dulu bikin sudut. Irina itu gampang loh, tapi Gampang bikin sudut. tapi cuma bagian di kepala Mama Sekdes yang dibentuk sudutnya, yang di bagian kepala saja. Yang ini biarkan saja. Bisa? Oh, bisa. Ternyata ada yang lebih senior. Ternyata ada yang lebih ahli. Lihat dulu sama semuanya. Kasih masuk lagi sedikit. Mari Pak, pinggir payo. Orang biasa bikin payah gitu. Sampai di belakang kado. Kasih masuk dalam. Bisa itu. Oh, yang biasa. Oh, jadi ada hubungannya dengan payo ini. Coba kasih Anton jadi anak itu. Kasih masuk ke dalam. Ke dalam. Ya, karena Saya mau ke detir. Ini uang sedikit sekali. oh ya, habis ini siap-siap Pak Abi ya. Pak Abi dan istri, making bed. 3, kantor dengan blanket. Baginya baru gini. Beritahunya kayaknya. Saya rasa kasihan. Harus tahu sampai ke baking soda. Tapi so isi. Sudah betul jahitannya menghadap ke atas. Tidak bisa, saya nanti bisa nih. Ya, simpan saja ini yang ada. Ya, maunya ada teman nih. Jadi itu kan. Ini ke depan. Kalau soal bikin. Sederhana ya. Terserah, mau sudut yang mana dulu? Saya mau samping, mau depan, bikin dulu. Kalau kita macam macam 2 macam sudut. Mama Sekdes mau sudut yang sini, mau kasih sama semua. Tiga-tiganya bisa. Ya, langsung kasih masuk semua tiga-tiganya. Ya, cuma karena kita orang pakai saja apa adanya. Masuk tiga-tiganya. Nah. Iya, sekarang baru sekarang Tidak apa-apa Mama Sekdes. Memang layak. Irina aja baru datang dari sama. Ya, tiap apa Mama Sekdes, karena nanti yang penting Mama Sekdes sudah paham, itu saja. Ya, bikin sudut dulu, tidak perlu rapi-rapi ya. Nanti mau dibongkar lagi, Pak Ladi dengan berdua dengan istri. Terserah Mama Sekdes mau bikin. Mau ke sini, mau lipat di sini. Berarti Mama Sekdes kasih masuk sama di sini. Masukkan di situ. Ya, isi lebih dalam. Itu kalau dilihat gampang sekali. Coba bikin. Ya, itu. Salah-salah menteri tidur di sana. Mama Sekdes buka. Bagaimana kalau dia di sini? Ini di sini. Ya, coba. Ya, Mama Sekdes berarti ini di sini. Ya, sini. Masuk semua ini Mama Sekdes. Ya. Kemudian lipat 2 kali.
Lipat 2 kali ke sini. Lipat 2 kali kayak tadi kasih cantik. Lipat 2 kali. Dari seat yang kedua, angkat dari seat yang kedua. Ya. Ya. 1 kali lagi. Sip, sudah selesai.